Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah dorongan Paulus kepada jemaat Korintus. Bagaimana jemaat Korintus supaya memiliki sifat untuk bermurah hati dan sekaligus sebuah ringkasan indah dari inti daripada Injil itu sendiri. Sahabat Saroha, surat 2 Korintus adalah surat yang kompleks, di mana ditulis Paulus dalam keadaan yang tidak mudah. Bagaimana menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam jemaat itu sendiri. Maka dalam pasal 8 pasal 8 dan 9, Paulus berbicara tentang pergumulan. Apa yang dia butuhkan, baik dana bagi jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Ia termotivasi jemaat Korintus untuk bermurah hati. Ia memotivasi jemaat Korintus bagaimana memiliki sikap atau sifat untuk bermurah hati dengan menunjuk kepada sebuah teladan yang dilakukan oleh jemaat Makedonia yang meskipun dalam keadaan miskin yang sangat ekstrim, tetapi justru mampu menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Namun, di antara semua dorongan yang praktis itu, Paulus menyelipkan sebuah ayat yang melampaui sekedar masalah keuangan. Di ayat 9 dikatakan bahwa karena kamu telah mengenal kasih Kristus, Tuhan kita, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ayat inilah yang membawa kita kepada sebuah pondasi dari setiap tindakan kasih dan kemudian sebuah kemurahan hati seorang pengikut atau yang percaya akan Tuhan. Nah, yang pertama kita bisa melihat, dia mengatakan Ia yang sekalipun kaya. Bagaimana hal ini menunjuk kepada Kristus itu sendiri. Kata kaya di sini menunjuk kepada kekayaan dan kemuliaan Kristus yang ilahi sebelum Ia datang ke dunia. Sebelum Yesus adalah Allah yang setara dengan Bapa. Ia adalah pencipta alam semesta, pemilik segala sesuatu, duduk di tahta kemuliaan dan dikelilingi oleh para malaikat, dan keagungan dan juga kekaguman semesta alam. Kekayaan ilahi yang dikatakan di dalam nats ini adalah kekayaan yang tak terbatas pada materi, tidak mencakup segala sesuatu, kemuliaan dan demikian juga kekuasaan, kesempurnaan, kemurnian, kedaulatan,
dan keilahian yang tak terhingga. Maka dikatakan ia adalah sumber segala berkat dan kehidupan. Tak ada apapun di alam semesta ini yang tidak berasal darinya atau tidak berada di bawah kendalinya. Oleh karena itulah kita bisa melihat dalam nats ini, di tengah berbagai masalah dan kekurangan yang kita hadapi dunia, bagaimana kita seruan ini juga tersampaikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memiliki sifat bermurah hati dan suka untuk memberi. Hal inilah yang boleh kita perlakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai seruan daripada Rasul Paulus itu sendiri kepada jemaat yang ada di Korintus, meneladani atau mempraktikkan kehidupan seperti apa yang ditunjukkan oleh Kristus sebagai orang-orang yang hidup dan percaya akan firman Tuhan. Seharusnya orang yang sudah menerima dan hidup di dalam firman Tuhan harus melakukan hal itu. Memiliki sikap, sifat yang mau bermurah hati dan suka untuk memberi. Dikatakan tadi dalam ayat 9, oleh karena kamu menjadi miskin. Ini adalah inti dari kasih karunia. Bagaimana Allah yang maha kaya itu secara sukarela demi kehidupan manusia menjadi miskin. Apa arti kemiskinan dikatakan di dalam nats ini? Yang pertama dikatakan dia menerima penghinaan diri. Ini merujuk bagaimana tindakan di mana Allah yang tak terbatas tetapi mengambil rupa manusia yang terbatas. Sehingga ia mengosongkan dirinya dari kemuliaan ilahinya yang terlihat. Ia lahir di kandang domba, bukan di istana. Ia hidup sebagai tukang kayu, bukan sebagai raja duniawi. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal inilah yang dipertunjukkan bagaimana kemuliaan yang Tuhan tinggalkan hanya untuk menunjukkan sifat-sifat kerendahan hati. Sikap yang peduli, yang mau memperdulikan bagaimana kehidupan kita sebagai umat manusia. Tetapi bagaimana kemuliaan kita yang boleh kita miliki di hadapan Tuhan, itu Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, tujuan mulia inilah yang diserukan kepada jemaat yang ada di Korintus, demikian juga dalam kehidupan kita. Ia miskin, ia menjadi miskin agar kita bisa menjadi kaya. Apa yang menjadi sebuah kekayaan yang kita peroleh dalam kehidupan kita sesaat ini? Yang pertama adalah kekayaan rohani. Ini bukanlah kekayaan materi, meskipun Tuhan juga memberkati kita secara materi. Tapi kekayaan yang utama yang kita peroleh adalah kekayaan rohani. Apakah kekayaan rohani yang kita peroleh? Pengampunan dosa. Bagaimana kita yang miskin karena dosa, tetapi kita kini menjadi kaya karena pengampunan Kristus yang kita miliki. Bagaimana kita juga memiliki hubungan dengan Allah. Kita yang terpisah dari Allah kini menjadi anak-anak Allah yang tentunya kaya akan anugerah, dan bagaimana hubungan kita dengan Bapa adalah hubungan yang baik. Kemudian yang kita dapatkan sebagai orang yang kaya di dalam Kristus, hidup kekal. Yang miskin, kita yang miskin dan menuju kebinasaan, tetapi kini memiliki kekayaan hidup yang kekal. Oleh karena itu, Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita, inilah yang menjadi penolong, penghibur, dan juga yang memberikan kita kuasa. Dan yang terakhir, kita memiliki damai sejahtera dan juga sukacita. Kekayaan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan apapun. Oleh karena itulah seruan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana seruan Rasul Paulus ini mengingatkan kembali bahwa kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang maha kaya rela menjadi miskin demi kita,
supaya kita yang miskin oleh dosa dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk pagi hari ini, di mana kami juga menjadi anak-anak Allah yang kaya akan anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kami boleh melalui hari-hari kehidupan kami, dari hari-hari yang lampau hingga pada hari ini. Itu semua adalah anugerah penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh kami dapatkan di tengah-tengah dunia ini, itu adalah menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang Tuhan berikan, kesempatan untuk kami miliki. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki sifat, untuk mau memiliki kerendahan hati, tidak menyombongkan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Karena semua itu kami dapatkan adalah karena pemberian Tuhan. Kehidupan yang kekal, damai sejahtera, demikian juga anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kami serahkan segala kehidupan kami, dimanapun jemaatmu berada sehingga saat ini. Apapun yang mereka boleh kerjakan dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka, kiranya boleh menghasilkan hal yang baik untuk mereka pakai dalam kebaikan-kebaikan kehidupan mereka. Demikian juga jemaatmu yang dalam keadaan sakit, Tuhan sertai agar mereka juga beroleh kasih karunia Tuhan dengan mendapatkan kesembuhan melalui proses yang mereka dapatkan dari rumah sakit, baik juga di rumah yang sedang dirawat. Oleh karena itu, segala sesuatunya kami tidak memiliki kemampuan ketika Tuhan tidak bersama dengan kami. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, apapun itu boleh kami menangkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.